Halo teman-teman sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar pengajuan teman-teman kemarin? Admin doakan semoga sudah banyak yang berhasil ter-ACC ya. Dan juga bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di awal video tadi, pinjaman admin kembali berhasil sebesar 5 juta rupiah hanya menggunakan KTP dan juga beberapa pengisian data saja. Di aplikasi ini bebas diisi lapangan dan juga anti sebar data, karena di aplikasi ini sudah mempunyai legalitas dari otoritas jasa keuangan. Walaupun begitu, aplikasi ini 100% tidak mempunyai DC lapangan. Jika kalian galbet di aplikasi ini, namun ini tidak admin sarankan ya. Teman-teman tidak perlu khawatir, karena penagihan mereka hanya melalui chat WA, telepon, maupun SMS saja. Dan aplikasi yang legal seperti ini biasa penagihannya itu tidak sekasar dari aplikasi pinjol-pinjol yang masih ilegal. Ingat guys, sekali lagi admin ingatkan jangan galbait di aplikasi yang sudah legal, karena ini akan mempengaruhi pengajuan kita nantinya di proses pengajuan pinjaman yang lainnya. Nah guys, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, tidak ada salahnya teman-teman silahkan diklik dulu tombol subscribe agar admin semakin semangat dalam mengupdate informasi mengenai fintech yang terbaru lainnya. Nah, aplikasi yang akan kita bahas kali ini sudah memiliki legalitas yang bernama Modal Nasional atau yang biasa disebut Monas. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi Modal Nasional ini. Atau mungkin teman-teman sudah mempunyai pengalaman untuk galbait di aplikasi ini. Kalian bisa berbagi cerita kalian di kolom komentar video ini. Nah, kita lihat dulu perizinan dari aplikasi ini. Seperti apa yang dikatakan admin ya, aplikasi ini sudah legal, jadi aplikasi ini hanya bisa mengakses ke kamera dan juga lokasi saja. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Namun jika kalian belum mempunyai aplikasi ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Link untuk mengunduh aplikasi ini sudah admin sediakan di kolom deskripsi. Nah guys, tampilan awal di aplikasi Monas itu seperti ini. Jumlah pinjaman maksimal hingga 3 juta rupiah dengan tenor pinjaman 14 hari. Nah, kemudian untuk ke proses pengajuan pinjaman, kita bisa klik yang dapatkan kuota. Maka di sini kita perlu untuk mengisikan beberapa informasi yang diminta oleh aplikasi ini. Mulai dari informasi dasar, kita lihat dulu. Informasi dasar ini teman-teman diwajibkan untuk mengisi nama sesuai KTP dan juga nomor KTP. Kemudian silakan diisi alamat asal dan juga alamat kantor serta alamat lengkap dari domisili kalian saat ini. Nah guys, untuk pengisian alamat ini saya sarankan untuk diisi dengan selengkap dan sedetail mungkin, karena ini juga sangat mempengaruhi sekali tingkat ACC pada pengajuan pinjaman kalian. Setelah itu kita bisa mengisi beberapa informasi dasar mulai dari jenis kelamin, status pernikahan, alamat email, pendidikan terakhir, kondisi rumah, dan juga berapa lama teman-teman sudah tinggal di rumah tersebut. Saya sarankan untuk kondisi rumah silakan dipilih yang rumah sendiri, dan lama waktu tinggal kalian bisa mengisi saja yang lebih dari 3 tahun. Selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi pekerjaan. Jadi di sini teman-teman harus mengisikan nama perusahaan. Ini bisa kita isi dengan nama usaha kita, kemudian bidang industri, jumlah keseluruhan karyawan, posisi, jabatan, dan juga berapa lama kita sudah masuk di perusahaan tersebut. Kemudian silakan diisi gaji per bulan dan juga nomor telepon perusahaan. Untuk waktu masuk ini saya sarankan silakan dipilih saja yang lebih dari 2 tahun. Kemudian gajinya silakan diisi antara minimal 4 ataupun 5 juta rupiah. Untuk nomor telepon perusahaan pastikan bisa aktif ataupun tersambung. Biasanya nanti akan di-miss-call oleh analis. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi kontak darurat. Di aplikasi ini membutuhkan setidaknya 5 kontak darurat dan kalian bisa menambahkan beberapa lagi kontak yang kalian inginkan. Semakin banyak kontak yang kalian masukkan di sini tentu akan menjadi pertimbangan para analis. Jadi yang pasti kontak yang kalian masukkan di sini harus sudah terkondisikan ataupun bisa aktif bersamaan. Karena resikonya jika tidak dapat tersambung ataupun salah dari menjawab pertanyaan dari analis tentang hubungan yang kalian masukkan di sini, tentu akan mempengaruhi tingkat ACC kalian. Biasanya pengajuan teman-teman akan langsung ditolak jika kontak yang dihubungi tidak dapat tersambung ataupun salah menjawab hubungan apa yang seperti kalian masukkan di sini. Nah guys, selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi rekening bank. Untuk pencairan yang lebih cepat tanpa ribet, teman-teman bisa menggunakan
nomor rekening pribadi kalian sesuai dengan KTP tadi. Nah, di sini admin menggunakan Bank Yuda Bakti karena admin hanya menggunakan bank virtual Neo BNC. Dengan menggunakan bank virtual Neo BNC, teman-teman, pada saat membuka rekening pertama, kalian akan mendapatkan saldo tambahan berupa bonus saldo yang bisa kita cairkan ke rekening yang lain ataupun bisa kita gunakan untuk membeli pulsa ataupun saldo e-wallet. Caranya bagaimana Bang? Caranya teman-teman tinggal klik saja link yang ada di deskripsi dan silakan dilengkapi data-data kalian untuk proses pengajuan pembukaan rekening baru. Nah, ini sangat mudah sekali guys, kita bisa menggunakan atau kita tidak perlu ke kantor, kita tinggal di rumah saja ataupun rebahan di rumah, kita sudah bisa membuka rekening baru Bank Neo BNC. Enaknya di rekening ini kita bisa gunakan untuk mencairkan dana dari aplikasi-aplikasi pinjaman uang online tanpa perlu menggunakan rekening pribadi kita. Nah, tidak hanya Bank Neo BNC atau Bank Yuda Bakti guys, di sini juga menyediakan banyak sekali pilihan bank yang bisa kalian gunakan. Silakan dipilih sesuai dengan rekening yang kalian miliki, kemudian silakan dimasukkan nomor rekening bank tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi data pekerjaan. Nah, tidak hanya bukti pekerjaan di sini guys. Di sini teman-teman harus mengunggah foto KTP bagian depan, bagian belakang, dan juga foto selfie. Nah, pastikan teman-teman memfoto KTP ini dalam kondisi yang terang dan juga cukup cahaya. Kemudian di sini ada tab bukti pekerjaan guys. Di sini setidaknya satu bukti pekerjaan yang harus teman-teman pilih, seperti ID karyawan, slip gaji, bukti pekerjaan yang lainnya, foto rekening koran, dan juga bukti yang lainnya. Nah, kalau di sini teman-teman tidak mempunyai ID karyawan, slip gaji, ataupun yang lainnya, teman-teman bisa memilih saja yang bukti lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini. Kalian cukup selfie di tempat kerja ataupun tempat usaha kalian, dan silakan dikirimkan di pilihan aplikasi ini di bukti yang lainnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang kirim. Maka teman-teman di sini akan mendapatkan limit pinjaman yang setiap nasabah akan diberikan berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sendiri nominal berapa yang ingin kalian cairkan, dan untuk jangka waktu pinjamannya di aplikasi ini hanya 14 hari. Enaknya di aplikasi ini tanpa potongan awal guys. Jadi saat kalian mendapatkan limit ini, jumlah yang cair ke rekening kalian sesuai dengan limit yang diberikan ini. Hanya saja untuk pelunasan nantinya teman-teman akan dibebankan bunga sebesar 0,40%. Nah, ini menurut saya jumlah yang cukup kecil ya bunganya. Jadi saya harap teman-teman jangan galbay di sini agar dapat membuka pintu masuk untuk membobol aplikasi-aplikasi yang masih ilegal. Nah, admin doakan semoga pengajuan teman-teman di aplikasi ini dapat segera ter-ACC, dan semoga video kali ini bisa menjadi referensi dalam memilih aplikasi pinjaman online.